warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nova Nanda dari 04 SAKP 007 Prodi S1 Akuntansi Universitas Pamulang. Jadi saya di sini akan menjelaskan mengenai konflik dan negosiasi dalam organisasi. Yuk langsung saja simak videonya ya. Pertama, membahas konflik. Apa itu konflik? Pengertian konflik. Konflik adalah salah satu proses sosial individu per individu atau kelompok manusia yang berupaya memenuhi kebutuhannya dengan cara menentang pihak lawan yang disertai dengan kekerasan atau ancaman. Selanjutnya, mengenai transisi dalam pemikiran konflik. Menurut Robbins dan Judge tahun 2013 terdapat 3 pandangan tentang konflik, yaitu yang pertama, traditional view of conflict. Jadi, konflik harus dihindari karena akan menimbulkan kerugian. Aliran ini juga memandang konflik sebagai sesuatu yang sangat buruk, tidak menguntungkan bagi organisasi. Yang kedua, interactionist view of conflict, itu konflik bukan sekedar sesuatu kekuatan positif dalam kelompok, melainkan juga mutlak diperlukan untuk suatu kelompok agar dapat berkinerja positif. Yang ketiga, resolution focus view of conflict. Jadi, konflik merupakan sesuatu yang wajar, alamiah, dan tidak terelakkan dalam setiap kelompok manusia. Konflik tidak selalu buruk karena memiliki kekuatan yang positif. Bentuk konflik. Yang pertama ada konflik fungsional, yaitu konflik yang mendukung tujuan kelompok dan meningkatkan kinerjanya. Yang kedua, konflik disfungsional, yaitu konflik yang menghambat kinerja kelompok. Ada 3 tipe konflik yang membedakan konflik fungsional dan disfungsional dengan menunjukkan dan memperhatikan jenis konfliknya secara spesifikasi. Yang pertama, konflik tugas, yaitu konflik atas muatan dan tujuan pekerjaan. Yang kedua, konflik hubungan, yaitu konflik berdasarkan hubungan antar personal. Yang ketiga, konflik proses, yaitu konflik tentang bagaimana pekerjaan dilaksanakan. Selanjutnya, jenis-jenis konflik. Yang pertama ada konflik intra-individu, yaitu konflik ini dialami oleh individu dengan dirinya sendiri karena adanya tekanan peran dan dorongan di luar keinginan. Yang kedua, konflik antar individu, yaitu konflik yang terjadi antar individu yang berbeda dalam suatu kelompok pada kelompok yang berbeda. Yang ketiga, konflik antar kelompok, yaitu konflik ini bersifat kolektif. Kolektif organisasi, konflik yang terjadi antara unit organisasi yang bersifat struktural maupun fungsional. Contohnya, konflik antara bagian pemasaran dengan bagian produksi. Selanjutnya, proses terjadinya konflik. Menurut Robbins tahun 2017, proses konflik digambarkan sebagai berikut. Tahap pertama yaitu pertentangan yang berpotensial atau ketidaksesuaian. Tahap pertama ini muncullah kondisi yang memberi peluang terciptanya konflik. Kondisi-kondisi tersebut juga bisa dianggap sebagai sebab atau sumber konflik. Kategori umumnya antara lain, yang pertama komunikasi, yang kedua struktur, yang ketiga variabel pribadi. Tahap kedua yaitu kesadaran dan personalisasi. Tahap ini penting karena dalam tahap inilah biasanya isu-isu konflik didefinisikan. Pada tahap ini pula para pihak memutuskan konflik itu tentang apa. Yang pertama, konflik yang dipersepsi, yaitu kesadaran oleh satu atau lebih pihak akan adanya kondisi-kondisi yang menciptakan peluang munculnya konflik. Yang kedua, konflik yang dirasakan, yaitu keterlibatan dalam sebuah konflik yang menciptakan kecemasan, ketegangan, frustasi, atau rasa bermusuhan. Tahap yang ketiga yaitu niat. Niat di sini maksudnya adalah keputusan untuk bertindak dengan cara tertentu. Banyak konflik semakin rumit karena salah satu pihak salah dalam memahami maksud pihak lain. Di sisi lain, biasanya ada perbedaan yang besar antara maksud dan perilaku, sehingga perilaku tidak selalu mencerminkan secara akurat maksud seseorang. Tahap keempat yaitu perilaku. Pada tahap ini konflik mulai terlihat jelas. Tahap perilaku ini meliputi pernyataan, aksi, dan reaksi yang dibuat oleh pihak-pihak yang berkonflik. Perilaku ini biasanya merupakan upaya untuk menyampaikan maksud dari masing-masing. Tahap yang terakhir atau tahap kelima yaitu hasil. Suatu konflik dikatakan bersifat fungsional maupun disfungsional apabila konflik ini dapat memperbaiki kualitas keputusan, merangsang kreativitas dan inovasi, mendorong perhatian dan keingintahuan di kalangan anggota. Pembahasan kedua mengenai negosiasi. Apa itu negosiasi?
Pengertian negosiasi adalah bentuk interaksi sosial yang dilakukan guna mencapai kesepakatan bersama antara dua belah pihak yang saling sepakat dan saling diuntungkan. Negosiasi merupakan bentuk komunikasi yang tidak dapat dipisahkan dengan kehidupan sehari-hari. Penting kiranya memperhatikan peran suasana hati dan kepribadian dalam negosiasi. Di samping itu, perlu juga memahami perbedaan gender dalam bernegosiasi. Hal ini karena perbedaan kultur akan berefek besar terhadap gaya bernegosiasi. Selain itu, dapat menggunakan pihak ketiga untuk membantu menyelesaikan perbedaan yang ada. Selanjutnya, proses negosiasi. Yang pertama, persiapan dan perencanaan, yaitu apa yang diinginkan dari perundingan dan bagaimana sejarah yang mendorong perundingan tersebut. Yang kedua, ketentuan dasar, yaitu siapa yang akan terlibat, di mana diadakan, isu-isu apa yang akan dibahas. Yang ketiga, penjelasan dan pembenaran, yaitu menerangkan, menegaskan, memperjelas, memperkuat, serta membenarkan tuntunannya kepada pihak yang lain. Yang keempat, tawar-menawar dan pemecahan masalah, yaitu hakikat proses perundingan adalah beri ambil yang aktual dalam upaya memperbincangkan suatu persetujuan. Yang terakhir, penutupan dan implementasi, yaitu memformalkan persetujuan yang telah dikerjakan dan melakukan pemantauan. Selanjutnya, metode penyelesaian konflik. Ada 5 metode untuk menangani konflik yang terjadi di dalam organisasi. Yang pertama ada competition. Metode ini digunakan untuk mencapai tujuan tanpa menghiraukan dampak terhadap pihak-pihak lain. Biasanya, jika konflik terjadi di dalam suatu organisasi atau kelompok yang formal, maka pihak yang dominan atau yang berkuasa akan berusaha untuk menyelesaikan konflik dengan memanfaatkan kekuasaan yang ada di pihaknya. Yang kedua, avoidance, yaitu salah satu pihak yang berselisih menyadari bahwa konflik tersebut ada dan pihak ini menarik diri ataupun berusaha menekan konflik dengan memaksanya tenggelam ke bawah permukaan. Dengan metode ini, pihak-pihak yang berselisih dapat juga mengambil keputusan untuk berpisah secara fisik. Tetapi jika perpisahan secara fisik tidak memungkinkan atau tidak diinginkan, maka pihak-pihak yang berselisih akan berusaha untuk menekan konflik. Yang ketiga, accommodation. Metode ini dilakukan dengan cara salah satu pihak berusaha untuk mengalah dalam memenuhi tuntunan pihak oposisinya. Jadi, dalam rangka untuk memelihara hubungan, salah satu pihak bersedia untuk berkorban. Yang keempat, compromise. Metode ini berusaha untuk menjelaskan konflik dengan menemukan dasar di tengah dari dua pihak yang beroposisi. Jika pihak-pihak yang berselisih sama-sama bersedia berkorban, maka hasil kompromi akan tercapai. Cara ini bisa saja memperkecil kemungkinan untuk menimbulkan permusuhan yang terpendam. Yang terakhir ada collaboration. Pendekatan ini berusaha untuk memberikan keuntungan kepada kedua belah pihak. Jadi, pihak-pihak yang bertentangan sama-sama mencoba memecahkan masalahnya dan bukan hanya mencoba menekan konflik atau berkompromi. Terima kasih sudah menyimak videonya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.